Terima kasih Tuhan, kami ada di rumah Tuhan, kami sudah merasakan kehadiran Tuhan. Ini saatnya Engkau memperbesar kapasitas iman, Engkau memperbesar kapasitas pengetahuan, Engkau memperbesar kapasitas untuk kami bisa melihat masa depan. Karena firman-Mu itu pelita dan firman-Mu itu adalah suluh, firman-Mu itu adalah terang yang membawa kehidupan kami kepada keberhasilan. Kami siap untuk membaca firman, siap mengerti firman, dan Roh Kudus yang ada dalam diri kami memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Dalam berkat Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Yang siap terima berkat firman sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Wow, puji Tuhan ya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini ibadah sudah mau yang terakhir di hari Minggu, tinggal besok tanggal 26 kita ibadah perayaan Natal. Tanpa terasa kita sudah bisa melewati masa-masa yang sulit ya. Itu semua karena tuntunan dan berkat Tuhan. Dan yang kedua, karena hari ini adalah minggu ketiga. Tema gereja kita itu kalau minggu pertama itu tentang kasih, maka di sana ada perjamuan kudus ya, bisa tentang pengorbanan dan lain-lain. Minggu kedua itu biasanya bicara tentang keluarga. Nah mungkin kalau hamba Tuhannya dari dalam konsisten ya, tapi kalau hamba Tuhannya kita dari luar kita nggak bisa tentuin ya, takutnya nanti dia nggak siap ya gitu. Nah karena saya ini adalah pendeta di dalam, artinya pendeta saudara, jadi saya selalu konsisten. Nah minggu ketiga itu tentang berkat dan mujizat. Nah untuk itu hari ini saya akan berbicara tentang berkat dan mujizat. Kenapa begitu? Kurang lebih begini, seandainya di tahun kelimpahan ya, tahun mujizat ini, saudara belum mengalami pemulihan keluarga, ekonomi, kesehatan, dan lain-lain. Nah, saya memberitakan firman ini supaya memberi pengharapan di tahun 2022. Nanti di malam tahun baru saya akan sampaikan. Jadi tema besar 2022 itu apa? Gitu ya. Nah, untuk itu sesuai dengan lagu tadi itu, Pak Sihura ya, saya panggil Pak Sihura, kalau Pak Herman banyak di sini. Oh, Sihura juga banyak ya, apalagi Harefa ya. Jadi kasih pujian yang bagus sekali. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup apa? Untuk mengerjakan. Aku diberkati, aku dilimpahi. Ayo dong bantu. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Nah, saya yakin itu ya. Jadi kalau saya khotbah ini saya seneng ya gitu ya. Karena saya ini adalah korban berkat dan mujizatnya Tuhan. Jadi kalau saya khotbah yang begini ini enak untuk hari ini. Tapi kalau 24 tahun yang lalu kagak enak. Pulang pasti diprotes istri saya. Papi jangan khotbah berkat-berkat. Apalagi mujizat. Kita masih susah tinggal di gudang. Saya diem aja. Iya ya. Tapi karena saya ini pendeta hidup karena iman ya saya omong aja terus firman Tuhan ya. Sampai apapun yang terjadi. Tapi memang istri saya realistis juga ya. Saya nggak marah, tapi dia topang hidup saya dengan sangat luar biasa. Nah, Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat 4 ini akan menjadi bahasan kita sehingga sekaligus sebagai evaluasi sepanjang tahun ini. Sehingga kalau tahun ini kita evaluasi, kita introspeksi,
ternyata kita belum sampai kepada apa yang menjadi tema besar tahun 2021, nanti minimal tahun 2022 awal, berkat dan mujizat sudah mulai ada titik terangnya buat saudara. Katakan amin. Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat 4. Ayat 1 pria yang membaca, ayat 2 wanita yang membaca, ayat yang ketiga pria yang membaca, ayat yang keempat wanita yang membaca. Kenapa saya balik bagian wanita justru pria supaya tahu. Nah gitu ya. Oke silakan. Apa berarti? Pria dulu. 1, 2, 3. Coba perhatikan yang saya kasih warna merah itu. Berbahagialah. Ayat yang kedua diberitakan lagi, berbahagialah, baiklah keadaanmu. Ayat yang keempat, diberkati. Jadi itu sebenarnya sama. Ya, karena dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Ibrani, baraah itu artinya berkah. Jadi bahagia di sini adalah berkah. Nah untuk itu kalau di luar saudara jangan bilang berkat. Kalau berkat itu seperti kita lagi ada acara kendurian atau ucapan syukur, terus pulang bawa dikasih makanan, nah itu berkat. Nah tapi kalau konsep Kristen berkat bukan itu ya. Makanya kita katakan berkah. Nah tapi karena ini ada di dalam gereja dan saudara yang ada di rumah-rumah, perhatikan tadi. Kalau saudara cek mungkin ada 9 sampai 12 ya, berarti ada beberapa orang yang di rumah yang mendengarkan juga khotbah saya secara live streaming, kiranya itu jadi berkat buat saudara-saudara. Jadi Alkitab begitu tegas berbicara tentang berkat. Tapi kenapa saya kasih dan mujizat? Karena ternyata ini kaitannya dengan hal-hal spiritual. Walaupun iblis juga bisa melakukan mujizat, tapi dalam konteks ini yang spiritual itu tentang hal Tuhan. Nah untuk itu dari bacaan ini bagaimana supaya saya dan saudara hidup penuh berkat dan penuh mujizat. Gitu. Jadi kalau saya bicara berkat dan mujizat konotasinya harus mengacu kepada siap untuk menghadapi semua masalah. Jadi justru ketika bicara berkat dan mujizat bukan hidup enak, bukan. Hidup siap dalam proses. Karena kalau orang mau sembuh ya sakit. Duh, kalau enggak sembuh, kalau enggak sakit dulu kapan sembuhnya? Ya. Kalau orang mau tanda kutip kenyang ya merasa kurang. Sebab kalau dia kenyang terus, dia nggak pernah merasa kurang. Jadi proses hidup itu jauh lebih penting. Nah untuk itu ada 3 hal yang ingin saya sampaikan dari 4 ayat ini. Yang pertama soal berkat dan mujizat, Alkitab begitu tegas mengatakan takut akan Tuhan. Berbahagialah setiap orang, jadi diberkatilah, terimalah segala berkah dan mujizat jika engkau takut akan Tuhan. Nah kita evaluasi nih, tahun ini, soal ini. Takutnya Kristen kita itu Kristen KTP dan Kristen ompong. Kristen yang menyepelekan Tuhan. Kristen yang enggak serius sama Tuhan. Kristen yang menganggap Kristen itu gampangan, murahan. Walaupun untuk menjadi Kristen tidak terlalu susah, tapi Kristen bukan Kristen murahan. Alkitab begitu tegas, berbahagialah, diberkatilah
terimalah segala anugerah Tuhan bagi setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Tanda seru, titik, itu artinya diperhatikan sungguh-sungguh. Jadi kalau saudara mau terima bahagia, artinya baraah, artinya berkat, blessing, atau di-bless berarti diberkati, terima menjadi berkat, maka saudara harus takut akan Tuhan. Nah, diterjemahkan bahasa sehari-hari, takut Tuhan itu apa? Mengasihi Tuhan. Saudara lebih mengasihi Tuhan atau mengasihi pekerjaan? Introspeksi. Saudara berapa kali tidak ibadah gara-gara lembur? Introspeksi. Saudara perhatikan, lebih mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, saudara membaca koran apa berapa jam, tapi membaca Alkitab berapa menit? Saudara membaca berita-berita berapa lembar, tapi membaca Alkitab berapa perikop? Introspeksi. Jadi kalau saudara berbahagialah setiap orang, artinya diberkatilah setiap orang, menerima berkat dan mujizat setiap orang yang takut akan Tuhan. Jelas. Jadi kalau saudara makin cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, dalam 12 pola hidup persaudaraan rukun, 1, mengasihi Tuhan. 2, firman Tuhan sebagai standar hidup. Maka bagian yang kedua, takut akan Tuhan itu adalah hidup menurut firman. Jadi bukan hidup menurut primbon, bukan hidup menurut tradisi, bukan hidup menurut petunjuk peramal. Nah sekarang mau akhir tahun ini, nanti biasanya awal tahun sudah mulai banyak itu. Paranormal di TV. Menurut terawangan si ini, menurut si ini, menurut bapak ini, menurut orang pinter ini. Kalau saudara masih juga tertarik dan saudara masih tergoda seperti itu, kita nggak siap terima berkat. Kalau saudara mau siap terima berkat Tuhan, mujizat Tuhan, kita harus standarnya firman, hidup menurut kebenaran firman. Titik. Gitu. Kalau Kristen gitu mantap. Mengasihi Tuhan, ibadah nggak pernah bolos. Komsel setia. Baca firman Tuhan setiap hari. Tadi jam 9 saya ibadah. Masih ada orang ibadah begini. Saya tadi sengaja saya nggak mau lihat ke belakang. Takutnya nanti kalau saya khotbah saudara tersinggung dengan cerita saya. Lihat ini lihat saya. Ibadah jam 9 pagi. Ntar yang jam 11 saya cerita juga. Orang nyanyi itu gini. Aku diberkati, aku dilimpahi. Saya pikir dia mau siap meninggal atau apa gitu. Tangannya begini saudara. Terus apakah saudara salah? Enggak. Saudara belum mengerti aja. Bahwa kalau ibadah itu boleh tepuk tangan. Itu Alkitabiah. Saudara membaca Mazmur 150. Nyanyikan nyanyian pujian dengan gambus, gejapa. Banyak alat-alat musik, bertepuk tanganlah, bersorak-sorailah. Jadi jangan diam. Saya lihat yang di depan sini tadi, saya sengaja ngelirik kiri kanan. Apalagi Bu Yanti dan Pak Jenly. Begitu semangat, saya nggak berani ke belakang. Takutnya nanti saya khotbah, nyindir saya ini. Maka saya sengaja lihat ini. Tapi saya lihat sedikit dari video kamera. Itu yang di tengah-tengah nyantai saja. Ya ampun, orang nyanyi ibadah mengasihi Tuhan kok begitu. Ayo kita lebih semangat. Katakan amin. Aku diberkati. Serius begitu loh saudara. Kalau saya ini kan kekurusan, jadi lompatnya agak kesulitan. Ya saya itu sebenarnya jujur aja mau lompat, cuma nanti kalau lompatnya terlalu banyak, nah sayanya terlalu capek. Ya, jadi saya kurangi. Sebenarnya saya kepingin. Kalau Bu Yanti ini masih langsing ya, saya masih langsung. Jadi beda. Ya istri saya itu kalau nyanyi, waduh semangat. Saudara nyanyilah, kasih Tuhan dengan segenap hatimu. Kalau ibadah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ayat yang lain, dengan segenap kekuatanmu.
Ayo ekspresi ibadah kita memuji Tuhan dengan tepuk tangan, dengan lompat-lompat sorak-sorai. Karena saudara masih tua semua. Bukan? Enggak. Saudara anak-anak muda. Kita tepuk tangan buat saudara-saudara. Firman Tuhan sebatar hidup. Enggak boleh lagi ngelirik. Apalagi ngeramal. Apalagi zodiak-zodiak. Apalagi apa itu kelahiran-kelahiran. Apalagi bintang-bintang. Ada yang yakin betul. Siapa yang sio monyet? Ya, masih ada aja. Masih Scorpio, masih aduh. Saudara kayak jengking, masa kalau kayak kejengking percaya banget gitu. Jangan saudara, ada yang main-main dengan komputer. Ya lihat kayak gua nama saya, tanggal lahir saya ini nanti kayak apa. Enggak boleh, itu pantang. Saudara itu menyakiti dan melukai perasaannya Tuhan. Kita harus konsisten, kita harus takut akan Tuhan. Katakan amin. Artinya mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan. Tuh, terus apa? Yang ketiga, menjauhi kejahatan. Itu orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu sebenarnya artinya yang ketiga itu yang secara umum dalam Alkitab. Kalau yang pertama, kedua itu hanya implementasi. Artinya hanya wujud. Tapi arti yang sesungguhnya takut Tuhan itu adalah menjauhi kejahatan. Orang Kristen enggak lagi cinta dosa, tapi cinta Tuhan. Katakan amin. Hal-hal yang enggak baik sudah enggak dicintai. Supaya apa? Ada berkat. Banyak orang tertipu. Saya kesian ada beberapa orang yang bertanya kepada saya, tapi pertanyaannya salah. Saya tahu itu pertanyaannya salah. Dia kurang lebih ngomongnya gini, Pak Pendeta, saya lihat tetangga saya itu enggak ke gereja, enggak cinta Tuhan, tapi hidupnya kaya raya, hidupnya lebih baik daripada saya. Berarti itu Kristen kerdil. Kalau pertanyaannya masih begitu tuh, itu Kristen enggak ngerti Alkitab. Dipikir yang disebut berkat itu disejajarkan dengan materi. Enggak bisa. Yang materi ini sementara. Semua yang kau lihat ini hanya sementara dan daging. Tidak ada yang kekal. Jadi bukan itu. Kalau sampai akhirnya saudara kecewa sama Tuhan, gara-gara itu, berarti memang kita belum mengerti banyak Alkitab. Enggak ngerti firman. Dan yang ketiga, bagian ini, orang yang takut akan Tuhan itu menjauhi kejahatan. Kita harus sungguh-sungguh belajar hidup di dalam kekudusannya Tuhan. Katakan amin. Oke, yang kedua. Nah, ayat yang kedua kita baca. 1, 2, 3. Kemarin saya dengar khotbah di YouTube, saudara ya, saya ikutin ibadah jam 5 sore karena saya udah ibadah pagi, siang, sore, sehingga saya ibadah dari rumah. Cuma hari ini saya jam 9, jam 11, jam 12 ada acara penatalan kita, jam 5 ya. Nah, kemarin saya lihat anak muda khotbah sangat luar biasa, antara kerja keras dan anugerah. Masih ingat? Oke. Sekarang saya terjemahkan dalam konteks sehari-hari. Jadi kalau saudara mau ada berkat dan mujizat, hampir semua di Alkitab itu kerjasama antara Tuhan dan manusia. Contoh, saudara tahu bagaimana supaya laut Teberau itu terbelah ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan pakai Musa, Musa angkat tangan dengan tongkat, baru air terbelah. Baru mujizat terjadi. Kalau Musa enggak mau, Tuhan enggak bergerak. Karena memang Tuhan mau pakai Musa, enggak pakai yang lain. Jadi hampir nanti cerita banyak. Saudara baca Daniel sama Tuhan pakai. Ya selalu ada campur tangan manusia di balik semua peristiwa yang mujizat itu. Nah, ketika saya bicara tentang hal yang kedua ini,
Bukan berarti ini mengandalkan kekuatan manusia, bukan. Tapi orang yang sudah cinta Tuhan, hidup takut akan Tuhan, dia menerjemahkan hidup bagian yang kedua, supaya terima berkat untuk kehidupan sehari-harinya itu. Apa? Alkitab katakan, jerih payah tanganmu. Katakan bersama-sama, jerih payah tanganmu. Jadi kalau mau saudara punya duit, kerja. Udah. Kalau saudara mau mati, nggak usah kerja. Ya, karena orang nggak kerja nggak usah makan 4 bulan, saya jamin mati. Nggak usah makan. Ya, karena kalau saudara nggak kerja makan, itu malu-maluin. Masa nggak kerja makan, malu tahu. Karena bagi Alkitab, orang yang nggak bekerja nggak boleh makan. Kalau orang nggak boleh makan, berarti mati. Nah gitu. Nah Alkitab itu katakan, kamu mau bahagia, mau baik keadaanmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu, berjerih payah dengan tanganmu. Berjerih payah dengan tanganmu ini tidak hidup dalam kutub, bukan. Hidup karena takut akan Tuhan tadi, maka dia melakukan tanggung jawabnya, bekerja. Nah untuk itu bekerja keras, bekerja pintar. Nah yang bekerja pintar ini, yang keras kayaknya saya sudah lihat jemaat Bethlehem itu kerja kerasnya luar biasa. Saya lihat ada yang lembur-lembur, ya sang sungguh-sungguh saya lihat itu. Tinggal kerja pintarnya ini loh. Ada beberapa kesaksian ini. Wah saya senang ini ya. Lihat ada Pak Aritonang. Nah ini marga Aritonang ya. Betul ya? Mana satunya lagi? Ambarita, mana Pak Ambarita? Samusir. Ada Manulang. Nah ini Manulang. Ya. Ada Sihura. Nah, Sihura. Kamu Hia. Nah, ada Hia. Kamu marga apa? Sianling? Oh, enggak ada marganya. Ada beberapa orang marga. Mereka ini tahun ini, saya kasih tuh, tahun ini S1 Sarjana Teologia. Tepuk tangan dulu. Wih. Saudara enggak sadar, teman-teman rekan sepelayan saudara ini, walaupun orang dari kampung, saya enggak tahu, Bu Yanti itu dari mana. Ya, saya enggak tahu. Yo, kamu cerita daerahmu yang jelas saya enggak tahu, belum pernah ke sana ya. Tapi kalau Gunung Kawi saya tahu ya. Nah, itu tahu. Jadi saya enggak tahu dari mana, tapi yang saya tahu dari daerah, sama-sama ada di Jakarta. Tapi mereka selain bekerja, mereka kuliah. Saya enggak bicara tentang online ya. Nanti itu dah. Ini saya kerja benar-benar bicara tentang hal yang real dulu. Bu Yanti hari ini, per tahun ini, dia tidak hanya ngambil program S1, tapi saya dengar dia ngambil program S2. Siapa yang S lilin? Angkat tangan. Nah, enggak ya? Kerja pintar. Artinya bahasa Alkitab, kerja keras boleh enggak? Boleh. Petani pekerja keras. Saya dulu sangat bekerja keras. Saya tuh dari jam 4, Allahu Akbar, subuh itu, aku udah bangun. Aku sudah bekerja keras. Saudara sudah tahu ceritanya itu. Dan saya lakukan, tapi memang karena kerjanya kuli panggul, hasilnya enggak seberapa. Tapi kalau kerja pintar, contoh saudara jadi manajer, saudara dengan kerja pintar ya, ilmu tidak harus belajar secara formal, bisa informal. Ya, kalau saudara pintar, itu bisa jadi manajer, jadi direksi, jadi direktur, atau dari GM, atau mungkin kepala bagian saja. Itu bagus. Nah, untuk itu saudara yang dari daerah, saudara ke Jakarta, saudara nggak boleh menyerah. Saudara harus kerja keras memang di Jakarta, kalau nggak kerja keras nggak boleh makan, karena memang harus jerih payah baru baik keadaanmu, baru bahagia. Itu kata Alkitab, bukan kata saya. Itu bukan. Jadi apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau, artinya diberkatilah engkau terima berkat dan mujizat yang dari Tuhan, karena rezeki dan berkat datangnya dari Tuhan, dan baiklah keadaanmu, engkau normal. Engkau punya duit. Kalau mau jujur dalam hidup ini, yang pertama nomor 1 tadi Tuhan, takut akan Tuhan. Nomor 2 duit.
Jadi kalau saudara hanya punya duit, nggak punya Tuhan, ateis, hidupnya sementara. Semua yang dikejar sia-sia, mati, nggak dapat apa-apa, masuk neraka. Tapi kalau saudara ke gereja terus, yang nggak pernah kerja, nah lama-lama mati di sini, dari saudara, saya takutkan nggak masuk surga juga. Kenapa? Karena itu melanggar hukum firman. Yang benar itu memang berdoa dan bekerja, bertuhan dan bekerja. Jadi punya Tuhan, punya uang, nah itu aman. Tapi kalau orang itu nggak punya Tuhan, nggak punya duit, nah dia ngelinglung. Nggak punya Tuhan, nggak ada pengharapan, nggak punya duit, ngelinglung dia. Tapi Tuhan memang sudah kasih tahu, engkau mau bahagia, takut akan Tuhan. Engkau mau diberkati, takut akan Tuhan. Engkau mau terima mujizat, karena hal yang miracle, yang ajaib itu dari Tuhan, takut akan Tuhan, artinya mengasihi Tuhan, cinta Tuhan. Tapi yang kedua, berjerih payah dengan tanganmu. Tapi pinter sedikit, nggak ada kata terlambat. Jadi saya dari kampung, saya ke Jakarta, langsung kuliah. Saya nggak mikirin apa. Saya tanya istri saya, sayang punya duit enggak? Enggak ada. Ada apa? Ada kalung. Apalagi itu. Saya bawa ke Cengkareng itu, Polsek sebelah, Penggadean. Saya bawa kalung istri saya ke Penggadean di Polsek Cengkareng. Dari situ akhirnya saya daftarkan untuk kuliah. Saya berjuang tapi, saya pagi pelayanan dengan saudara, besuk cari jiwa, ke Bapak Hasuluan Situmorang itu ya, ayahnya itu dekat banget dengan kami. Jadi saya ke Pasar Nangka, saya keliling tiap hari, terus cari jiwa. Malam saya kuliah. Coba kerja dari pagi, jam 4 saya sudah di Cipulir, cari baju untuk jualan, karena kan jemaat kasih penghasilan buat pendetanya belum cukup. Jadi saya harus begitu, pagi saya udah jualan baju. Udah jualan baju dengan istri dari pagi, saudara. Dari jam 4 subuh itu saya udah di Cipulir, ngambil semua baju-baju. Siang saya udah di kantor gereja. Dari jam 9 kemarin itu, dulu itu, sampai jam 4. Sore nggak ada komsel. Karena tidak ada komsel, saya kegiatan untuk ngecat. Jadi saya nawarin jasa ngecat rumah orang borongan. Seperti Dedi Dores itu. Dedi Dores ada penyanyi itu, rumahnya di Meruya itu saya ngecat, borongan 325.000. Seluruh rumah saya ngecat. Kenapa? Memang orang harus kerja keras itu. Tapi ketika sudah saya kuliah, memang nggak ada. Saya malam saya kuliah, dari jam 7 sampai setengah 12. Walaupun sekarang belum terlalu pinter, tapi minimal lihat saya, gantengan sedikit bukan? Walaupun mungkin belum terlalu hebat, tapi memang kita harus kerja pintar. Supaya minta maaf, sekarang kita saudara jadi buruh nggak ada masalah. Tapi lama-lama mimpimu gereja ini kita jadi kepala. Minimal di kantor jadi pemimpin, lama-lama. 5 tahun lagi nggak apa-apa, 10 tahun lagi nggak apa-apa. Ya, saya sudah 20 tahun. Bu Yanti di sini berapa tahun ya? Ya pujian, lumayan beliau sudah jadi kepala kantor di gereja istilahnya. Sudah luar biasa, sekarang udah jadi ibu koordinator. Ibu rohani saudara jam 5, dia bukan saya. Saya hanya mengembalakan operasional setiap hari aja di gereja. Tapi yang setiap hari yang punya hati ya beliau dengan para penata layan yang di depan ini. Itu karena apa? Mau belajar. Ayo saudara yang dari Nias, dari Jawa, dari Korea Utara, ya, dari Belanda, Belanda itu dari Ambon, ya, yang dari jauh-jauh dari manapun saudara ke Jakarta kerja sambil kuliah. Kalau ada waktu komsel, kalau komsel berhenti dulu untuk kuliah saya izinkan. Bilang sama ketua PKS, Pak maaf saya sekarang nggak komsel dulu karena saya kuliah. Kami tidak keberatan, saudara tidak komsel dulu tapi kuliah. Tapi jangan tidak komsel, tidak kuliah, kerja biasa, nanti takutnya 10-20 tahun lagi hidupmu biasa-biasa saja. Jangan, Alkitab begitu tegas, berjerih payah dengan tanganmu, nggak boleh malas, kerja keras, katakan amin. Pasti punya uang, pasti orang yang kerja keras nggak mungkin nggak punya duit, pasti punya duit. Orang yang cinta Tuhan pasti dikasih Tuhan, hidupnya bahagia. Tuhan mau itu, baru ada berkat, adamu. Bagianmu lakukan, bagian Tuhan biar dikerjakan. Bekerja dengan tekun dan jujur. Kalau jadi orang Kristen, kerja harus tekun, ulet, sabar di situ.
Tapi jujur, jangan nilep, jangan bohongin, jangan ngambil uang. Aduh, cuma uang 10.000, saudara bohongin. Beli solar, ya toh, ngisinya tung 15 liter, dilaporin 20 liter. Jangan, buat apa? Buat apa, nanti itu gak berkah, percaya saya. Lebih baik kita benar, bahasa kita sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit, walaupun sedikit tapi benar, itu jadi berkah buat hidupmu. Engkau tenang, katakan amin. Sedikit-sedikit, tekun, ditekunin, artinya itu dikerjakan terus gitu. Dikerjakan terus, usaha kecil ditekunin, apapun itu ditekunin, tapi dilakukan juga dengan jujur, artinya benar, lakukan. Kalau kerja benar, ya bagian-bagian keuangan, bagian apapun, belajar pokoknya benar. Kalau sudah benar, nah Tuhan itu benar, cocok, klop. Tuhan benar, saudara nggak benar, lama itu prosesnya, terus berurusan yang nggak benar. Ya toh, mau memberkati, ngurusin dulu yang nggak benernya. Jadi nanti kelamaan, lebih baik kita menyesuaikan hidup seperti firman, jadi orang benar. Mantap. Yang ketiga, terakhir. Nah, saudara mau berkat dan mujizat? Rukun. Alkitab memberi gambarannya sederhana. Ayo kita baca. 1, 2, 3. Istrimu jadi subur tidak diintetik dengan gemuk. Jadi kalau istrimu gemuk berarti engkau subur, bukan. Subur itu identik dengan hidup normal, hidup baik, hidup bahagia. Nah, ada sekeliling meja. Ngapain? Ada anak-anak. Anak-anaknya seperti apa? Tunas pohon zaitun. Jadi ada sebuah pohon, tapi memberi tunas, artinya ada harapan. Anak-anaknya bagus. Coba, istrinya memberikan satu situasi yang indah, yang bagus. Anak-anaknya duduk di sekeliling meja itu artinya makan bersama, sering kumpul. Terjemahan saya itu adalah nanti membaca Mazmur 133-nya baru ngerti. Tertarik terus, seolah lama-lama persaudaraan yang rukun. Ini kan 128. Nanti Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Itu sungguh alangkah indahnya bila saudara hidup bersama dengan rukun. Jadi rukun itu penting. Hubungan suami istri itu rukun itu penting. Hubungan orang tua rukun itu penting. Hubungan mertua dengan mantu rukun itu penting. Diam bersama, sekeliling meja, sering kumpul, sering ngobrol, sering berdoa, itu rukun. Kalau nggak rukun nggak bisa. Satunya ada di mana? Satunya ada di mana? Istrinya ada di mana? Suaminya ada di mana? Orang tuanya ada di mana? Anak-anaknya ternyata nggak jelas ada di mana? Nggak boleh. Ini hanya memberikan sebuah signal dan gambaran rukun itu penting. Kalau engkau rukun, nanti maka engkau jadi suami diberkati. Ayat yang keempat tadi. Maka engkau akan terima mujizat dan berkat kalau hidup rukun. Maka ayat 133 itu, maka seperti minyak, seperti embun, itu semua bicara tentang berkat dan mujizat. Kalau saudara mau terima berkat dan mujizat, maka ayat 30, ayat 3-nya, Tuhan perintahkan berkatnya kehidupan untuk selama-lamanya hidup rukun. Pak Pendeta, caranya gimana? Gampang. Saling melayani. Sayang, berdiri. Menghadap ke jemaat. Ada anak saya. Sini. Nggak kebetulan ini anak bontot saya. Dia tentu gantengan saya, tapi banyakan dia ya. Di keluarga itu gampang. Saya tidak pernah berjuang menuntut dia apapun. Saya menyuruh itu nggak sembarangan. Kalau saya bisa lakukan, saya nggak akan suruh anak saya. Biasanya justru saya ingin melayani dia. Apalagi kepada istri saya.
minta maaf ya. Kalau itu enggak sangat urgent, biasanya saya enggak akan nuntut supaya dia melayani saya. Tapi istri saya juga begitu. Dia enggak akan, kalau enggak sangat penting banget gitu minta tolong, dia enggak akan minta tolong. Dia akan berusaha justru memberi pelayanan yang terbaik kepada saya. Anak saya yang dua-duanya, mana tadi Mas Agus pribadi, ya kalau beliau sudah dewasa, ya Mas Aga itu sudah ngerti. Jadi udah saya aja, jadi saya belum ngomong, dia sudah turun ke bawah, mau ngambil air kek, apa kek. Nah kalau yang ini masih dikasih signal, ya anak bontot. Nah gitu, tapi yang gede tadi, yang main keyboard gede itu sudah paham. Kalau di rumah tangga, di keluarga, saudara saling menuntut, nggak melayani, kacau, nggak bisa rukun. Tapi kalau semua berusaha melayani, artinya melakukan yang terbaik buat yang lain. Anak belajar memberi yang terbaik buat orang tua belajar melakukan yang terbaik buat anak. Istri belajar untuk melakukan yang terbaik buat suami. Suami belajar melayani istri. Pasti ada kerukunan. Kalau ada kerukunan seperti ini, saya percayakan hidupmu diberkati. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Mas Aga mana ya? Mas Aga ya? Oke. Udah enggak, sebentar lagi udah mau selesai ibadah, siap-siap. Ya enggak usah ke depan. Oke. Jadi saya tahu, kami bukan orang sempurna, tapi firman itu benar. Saling melayani, jangan nuntut. Kalau saya nuntut istri saya, nanti saya kecewa. Pasti kecewa, kenapa? Dia enggak memenuhi ekspektasi saya. Sama kalau istri saya nuntut saya, saudara, istri saya pasti kecewa. Tapi karena kami saling melayani, maka kekurangan-kekurangan saling ditutupi. Sehingga kita enggak perlu ada pertengkaran di rumah. Jadi hal yang paling pantang di rumah saya adalah keributan. Kami sangat melarang hidup dalam pertengkaran, enggak ada. Pantang di rumah saya. Anak saya bertengkar, risikonya berat. Sangat berat. Kalau Mas Aga contohnya Hepti, Melvin bertengkar di rumah, risikonya sangat berat. Mereka sudah tahu. Kenapa? Bagi saya pantang itu. Enggak boleh kita keluarga ribut. Kalau ada perbedaan, cintai Tuhan. Nanti lama-lama saudara ngerti. Lakukan tanggung jawabmu, nanti lama-lama saudara ngerti. Katakan amin. Terima kasih Jo. Terima kasih istriku. Tepuk tangan buat Tuhan. Ngalah. Kalau ternyata ngotot di kantor lah. Engkau punya anak buah ngotot, punya bos ngotot, udah ngalah saja. Supaya rukun. Sebab kalau ngotot merasa benar, nggak ada yang benar. Semua manusia berdosa, siapa yang benar? Tapi kalau konsep ya matematika hukum pasti, itu pasti benar. 1 ditambah 1. Betul Pak Edi bilang 2, saya bilang 3, saya yang gelo. Itu udah pasti benar, hukum pasti. Tapi kalau namanya hidup bersama, yang namanya persepsi, itu bisa berbeda-beda. Kita nggak perlu ngotot, kita perlu ngalah. Katakan, kita perlu ngalah. Dan yang terakhir, kita perlu apa? Saling bertanggung jawab. Pak Suyanto berdiri, ya ini sarjana kita juga, tadi nggak tak sebutin ya. Margamu apa? Liu ya? Enggak, Tan dia, setan dia. Ya Tan, ada marga setan, ya benar saudara ya. Marganya Tan itu setan. Jadi Pak Susanto ini, Pak Suyanto ini suami. Lakukan saja tanggung jawab suami apa. Pria, lakukan saja tanggung jawab sebagai pria. Kalau dia kamu karyawan di kantor, kerjakan tanggung jawabmu. Lakukan yang terbaik. Kalau kamu pimpinan, lakukan yang terbaik sebagai pemimpin. Itu tanggung jawab. Hidup pasti bagus. Tapi kalau seharusnya dia jadi suami, tapi jadi preman, wah kacau. Dia jadi suami, bukan melindungi istri, tapi ngojok-ngojok istri untuk ngutang ke tetangga, oh cilaka. Pagi-pagi, istriku bantuin saya, aku malu ke tetangga, tolong dong utang. Jangan saudara, nggak boleh. Ya, dia melakukan, sama Bu Yanti sebagai hamba Tuhan, di rumah sebagai istri. Harus lakukan, saya sebagai pendeta, saya lakukan tanggung jawab saya. Di rumah, saya sebagai kepala keluarga, sebagai suami, saya lakukan, aman. Anak saya melakukan tanggung jawabnya apa? Cuma belajar. Saya tanggung jawab aja, mengingatkan. Dan hari ini kemarin saya ngambil rapotnya, dia lagi jalan-jalan di Bali. Saya ngambil rapotnya, keren saudara, nilainya the best. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Saya lihat, Jo, hebat, saya bilang, ucapin selamat. Oh dia senyum-senyum, bagus saudara. Kenapa? Dia lakuin tanggung jawabnya. Coba kalau dia nggak belajar, dia nggak ngeles, dia enak-enakan, ya nilainya pasti jeblok. Tapi karena dia melakukan tanggung jawabnya, dia belajar, nilainya bagus. Rukun.
jadinya. Betul? Kalau tanggung jawab itu dilakukan. Terima kasih. Kesimpulan, sudah selesai. Nah, saya kasih foto. Lihatan foto. Ada yang kurang enggak? Ada. Siapa? Mas Aga bagian yang moto. Jadi enggak ada di foto. Oke. Jika kita hidup takut akan Tuhan, bekerja keras, dan membangun kerukunan, percayalah. Ayo kok saya yang baca, saudara saya khotbah kok nggak baca. Ayo kita baca kesimpulannya, 1, 2, 3. Kita tepuk tangan buat Tuhan, mari kita berdiri sama-sama, kita akhiri ibadah yang sangat luar biasa ini. Nanti Ibu Pendeta Yanti akan tutup kita di dalam doa.